Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Bandar narkoba sembunyikan sabu-sabu dalam jok mobil disergap polisi. Ini. Iya. Ini apa ini? Sabu, Pak. Sabu punya siapa? Punya siapa? Punya kamu? Saya, Pak. Iya. BBM solar langka di Bandar Lampung, antrean truk di SPBU menggular hingga ke jalan raya. Produksi ikan asin di Pulau Pasaran Bandar Lampung lumpuh terdampak cuaca buruk. Tawuran antar pelajar di Bandar Lampung yang menewaskan satu orang jadi perhatian serius banyak pihak. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan segera mengumpulkan seluruh kepala sekolah membahas pengawasan pelajar. Tujuannya supaya tawuran antar pelajar tidak terjadi lagi. Menurut Eva, tawuran antar pelajar jadi tanggung jawab bersama, baik pihak sekolah dan orang tua murid. Terlebih kejadian tawuran di luar jam sekolah, sehingga peran orang tua sangatlah penting untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya. Ini tidak akan terulang lagi. Dan juga pihak sekolah harus diberitahu perkembangan anak-anaknya. Apalagi kalau udah malam ya, jam berapa sih itu? Kalau nggak salah jam 1-an ya? Sore. Iya. Sore. Maghrib. SMK? SMK BLK dengan SMA 5. Ya harapan Bunda pemerintah jangan ini ya, tinggal diam. Kalau Bunda, Eva nanti insya Allah semua kepala-kepala sekolah akan saya kumpulkan untuk bahas masalah ini. Oh jadi Tawuran antar pelajar di Jalan Soekarno-Hatta pada Senin malam lalu. Seorang pelajar SMK bernama Gilang Ihsan Zikri tewas akibat menderita luka bekas sabetan senjata tajam. Hingga Rabu siang para pelaku masih diburu polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan murid PAUD dan TK di Lampung Selatan mengikuti peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan kegiatan Karnaval Budaya Nusantara Rabu pagi. Para peserta mengenakan pakaian adat berbagai daerah yang bertujuan mengenalkan ragam budaya Indonesia. Karnaval dimulai di lapangan Korpri Pemda Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, lalu mengelilingi kompleks Pemda dan berakhir di lapangan Korpri kembali. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan bertema Karnaval Cinta Tanah Air. Orang tua murid juga semangat mengikuti karnaval dengan tujuan menjalin silaturahmi dengan orang tua murid lainnya. Sekolah di mana? Dekat depan. Dekat depan. Anaknya pakai baju apa ini? Pilot. Udah pesennya berapa hari enggak? Udah semingguan ya? Anak-anak TK yang ada di Kecamatan Kalianda dan Jakarta, pesertanya ada 1051 anak, otomatis juga 1051 wali murid, dan gurunya hadir hari ini ada 131. Ya, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 dan menyambut Hari Jadi Lampung Selatan yang ke-65. Karnaval budaya serupa akan digelar rutin pada tahun-tahun berikutnya sebagai ikon peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Beragam jenis kuliner tradisional dari sejumlah daerah di Indonesia disajikan oleh para pelajar SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, Pesisir Barat pada Selasa pagi. Mulai dari seruit khas Lampung hingga papeda dari Indonesia Timur.
Suasananya juga dihias dengan berbagai rumah adat di Indonesia. Uniknya lagi, dalam pameran ini, para pelajar dan guru mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka juga berkomunikasi dengan beragam bahasa, seperti Lampung, Jawa, Sunda, Sumatera Selatan, dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini mereka lakukan dalam rangka kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila 2023 dengan mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Para pelajar diharapkan bisa mengenal keberagaman budaya sehingga mau menjaga kerukunan dan toleransi di sekolah. Pastinya pasti dapat banget sih Kak, apalagi dari seminggu ya persiapan kita untuk proyek P5 ini langsung dari pusatnya, pasti dapat banyak banget hikmahnya. Yang pertama, kita lebih mengenal keberagaman budaya dan juga gotong royong kita lebih kuat gitu. Rasa kekeluargaan menjadi lebih kuat seperti slogan kita yakni Bhinneka Tunggal Ika. Ada karakter yang kita harapkan terbangun atau terimplementasi dalam kegiatan anak, baik dia selaku pelajar ataupun ketika dia kembali ke masyarakat, yaitu kita akan menanamkan nilai dimensi kegotong royongan. Artinya apa? Membangun jiwa gotong royong antar sesama. Ke depan, para pelajar akan menerapkan pelajaran toleransi antar budaya di sekolah sehari-hari sebagai proses penguatan karakter pelajaran berbudaya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat untuk sesama. Prinsip hidup itulah yang dipegang Teguh Herlina, warga Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung itu, sehingga mau menjalani aktivitas yang tak biasa. Sejak 5 tahun lalu, wanita 31 tahun yang sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga itu menjalani profesi sebagai pendamping dan mengurusi pasien hingga keluarganya. Hampir setiap hari, Herlina wirawiri mengurus kebutuhan pasien, mulai dari administrasi, menghubungi tenaga medis, menunggu jadwal pemeriksaan dokter, menunggu resep obat, hingga mengambil darah di PMI. Bahkan, ia juga sering menemani pasien hingga berhari-hari jika keluarganya berhalangan. Herlina kerap membantu mengurus surat rujukan pasien BPJS, hingga mengurus ke kantor Disduk Capil. Soal jasanya, ia tidak pernah mematok tarif dan menerima berapa saja pemberian keluarga pasien. Sebenarnya sih nggak susah ya, cuma kan mereka itu ya susah komunikasi sama orang. Kalau tempat-tempat saya ini orangnya jarang komunikasi sama orang, terus juga nggak tahu wilayah gitu. Biasanya apa aja Mbak yang Mbak bantu ngurusnya? Biasanya ke BPJS, ke Capil gitu, nganter-nganter aja sebagai ya jasa lah, ngurus administrasi dari pendaftaran sampai untuk ngambil obat, untuk ketemu dokter, itu saya nemenin sampai pasien pulang. Karena Mbak Lina aja yang ngerti ngurus-ngurus begini, kita anak-anaknya belum ada yang ngerti. Oh, oke. Kalau susah nggak sih Mas sebenarnya kalau ngurus-ngurus akses pelayanan? Susah, belum ngerti sama sekali. Oh, belum ngerti sama sekali. Itu kenapa butuh bantuan Mbak Lina? Nah. Mahal nggak bayar Mbak Lina? Enggak sih. Herlina bertekad akan terus menjalani profesinya itu sebisanya dan semampunya. Ia juga berharap semua administrasi pasien di rumah sakit, khususnya BPJS, bisa dipermudah. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.